Pada bulan Agustus tahun 1945, setelah berbulan-bulan pertempuran sengit yang menguras tenaga dan sumber daya, Jepang akhirnya menyerah pada sekutu. Kekalahan ini membawa akhir dari Perang Dunia II, namun juga menciptakan sebuah vakum kekuasaan yang mempengaruhi berbagai wilayah termasuk Indonesia. Dengan kekuatan Jepang yang melemah, para pemimpin Indonesia melihat peluang untuk merebut kemerdekaan mereka dari penjajahan yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, keputusan Jepang untuk menyerah juga menimbulkan kekacauan di Indonesia. Berbagai kekuatan lokal dan asing berusaha mengisi kekosongan kekuasaan, memicu konflik bersenjata, dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Meskipun demikian, peristiwa penting ini menandai awal dari perjuangan panjang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk identitas nasionalnya. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Jepang sudah kalah perang. Dan ini adalah kesempatan kita untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Betul, saya setuju. Kita tidak boleh menunggu lagi. Kita harus segera membuka jalan. Kasihan rakyat. Kita harus segera memerdekakan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Tapi bagaimana dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka kan masih berharap pada janji kemerdekaan dari Jepang. Mereka itu terlalu lemah. Mereka tidak mau mengambil resiko. Mereka hanya menunggu kepastian dari Jepang atau Belanda. Kita harus membujuk mereka. Kita harus memberitahu kepada mereka bahwa rakyat sudah siap untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi, bagaimana caranya? Ada satu cara yang mungkin berhasil. Kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian membawa mereka ke tempat yang paling aman. Kemudian, kita akan mendesak mereka untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ide yang bagus, tapi di manakah kita menemukan mereka? Aku punya kenalan di Rengas Dengklok. Dia adalah seorang saudagar dari Tionghoa, namanya Chiao Ki-seong. Dia mempunyai rumah yang besar dan terpencil. Aku yakin dia pasti bersimpati kepada perjuangan kita. Kita bisa menggunakan rumahnya sebagai tempat persembunyian. Baiklah, kalau begitu kita setuju dengan rencana ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa menculik Soekarno dan Bung Hatta? Biar aku dan Aidit aja yang melakukannya. Kita akan menyamar sebagai kurir dari PPKI, kemudian kita akan mengajak Bung Karno dan Bung Hatta untuk menghadiri rapat penting di luar kota. Kalau begitu, tugasku adalah memanggil Yusuf Kunto. Aku dan Yusuf Kunto akan menunggu di Rengas Dengklok dan mempersiapkan segala sesuatunya di sana. Kalau begitu, biar saya yang Darwis yang di Jakarta. Kita bisa mengatur suasana di sini seraya kita mengabarkan kepada kawan-kawan yang lain untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah, semua sudah jelas. Sekarang kita harus bergerak cepat dan berhati-hati agar tidak ketahuan Jepang atau Belanda. Betul, Aidit. Kita harus berani dan berhati-hati supaya kemerdekaan kali ini ada di tangan kita. Merdeka! Bapak, hati-hati di jalan ya, jangan sampai ada yang mengganggu. Tenang saja, ini hanya rapat biasa kok. Bapak, aku ingin ikut Bapak saja. Aku ingin melihat Bapak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kamu di rumah saja. Tapi Pak, sudah Guntur, jangan membantah perkataan Bapak. Kamu harus mendengarkan Ibu. Baik Bu, saya mendengarkan. Selamat pagi Bung Karno. Kami dari PPKI, kami diutus menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk menghadiri rapat penting di luar kota. Rapat penting? Tentang apa? Tentang kemerdekaan Indonesia, Bung Karno. Kami mendapat kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benarkah? Tapi mengapa rapatnya harus di luar kota? Bukannya di Jakarta saja? Ini demi keamanan, Bung Karno. Kami khawatir akan ada yang mengganggu rapat kita. Kami sudah menyiapkan tempat yang aman dan nyaman untuk Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, Bung Karno. Kita akan segera berangkat. Terima kasih saudara-saudara. Ya, terima kasih kepada kalian semuanya. Tapi kami masih bingung. Apa tujuan kalian membawa kami di sini? Bung Karno, Bung Hatta, kami membawa kalian ke sini untuk satu hal yang penting. Kami meminta kalian untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Proklamasi? Yang benar aja. Bagaimana dengan Jepang?
Bagaimana dengan Belanda dan sekutu? Apakah kalian semua sudah memikirkan apa akibat yang akan terjadi? Bung Karno dan Bung Hatta, kalian tidak perlu khawatir. Jepang sudah mati di medan perang. Hanya itu saja yang kalian tahu. Betul, saudara-saudara. Harap tenang Bung Karno, Bung Hatta, karena kami tidak akan memaksa kalian. Kami hanya ingin kalian untuk memikirkan untuk masa depan bangsa ini ke depannya yang terbaik bagi rakyat kita. Bung Karno dan Bung Hatta, kami telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kalian. Tapi, bukan kami ingin menghancurkan cita-cita kalian. Kami ingin ruang untuk berdiskusi. Beri kami waktu dan kesempatan untuk kami berunding. Baiklah Bung Karno, Bung Hatta, jika itu yang kalian mau, kami akan menunggu jawaban kalian dengan sabar. Tapi, kalian jangan terlalu lama dan kalian juga jangan terlalu takut dan ragu. Baik, kami akan segera mengambil sikap. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana pendapatmu tentang usul para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang? Soekarno, aku menghargai semangat mereka. Tapi, kita perlu pertimbangkan realitas. Situasinya kompleks dan resikonya itu tinggi. Kau khawatir dengan reaksi Jepang, Belanda, dan sekutu bukan? Betul Soekarno. Risiko perang saudara dan krisis ekonomi juga besar. Tapi, aku yakin kemerdekaan Indonesia tak bisa ditawar. Kau berani mendukung keputusanku? Aku yakin Soekarno. Aku akan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Bung Hatta. Kita dapat kembali ke rumah di Jauh Kisong. Siapkan segala untuk proklamasi. Ayo Soekarno, mari kita wujudkan cita-cita kita. Ayo kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selamat datang kembali di rumah kami, Bung Karno, Bung Hatta. Silakan duduk. Bung Karno, Bung Hatta, bagaimana keputusan kalian? Kami memutuskan saudara-saudara sekalian, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Itu adalah kabar yang sangat membanggakan. Terima kasih Bung Karno, Bung Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki fase yang penuh tantangan. Peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan ketegangan politik yang melanda. Meskipun demikian, keberanian para pemuda dalam mempertahankan Soekarno dan Hatta mencegah upaya kudeta, memastikan proklamasi kemerdekaan berjalan lancar. Setelah itu, negara menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal, termasuk perang kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949 ketika Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan konsolidasi kekuasaan menjadi fokus utama bagi pemerintahan yang baru. Meskipun berliku, perjuangan tersebut membentuk dasar bagi pembangunan bangsa yang kuat dan merdeka.